Buat daftar nama obat golongan saluran pernafasan itu yang pertama ada golongan 2 beta agonis. Itu buat obat yang melebarkan saluran pernafasan dengan cara merelaksasikan otot polos. Yang pertama ada nama generik yaitu terbutalin sulfat. Untuk nama dagangnya ada molasma dan tabas. Kalau buat molasma itu bentuk sediaannya tablet, dosisnya 2,5 mg. Buat dosisnya itu 2,5 hingga 5 mg. Kalau buat tabas itu bentuk sediaannya tablet sirup, dosisnya kalau yang tablet 2,5 mg, sirup 1,5 mg per 5 ml. Efek sampingnya itu gemetar di kaki atau tangan, pusing dan berkeringat. Untuk yang kedua ada generik aminofilin, nama dagangnya Paminov, bentuk sediaannya injeksi, kekuatan sediaannya 24 mg per mili. Untuk efek sampingnya itu nyeri dada atau ketidaknyamanan, pusing, serta pingsan. Salbutamol, nama dagangnya Butasol, bentuk sediaannya itu kaplet, kekuatan sediaannya 4 mg. Untuk dosisnya itu untuk anak 6-12 tahun 2 mg per dosis 34 kali sehari. Untuk efek sampingnya merasa bergetar, sakit kepala, serta kramp otot. Untuk interaksi obatnya itu albuterol dapat meningkatkan efek dari loop diuretik. Untuk golongan yang kedua itu ada golongan antitusif untuk batuk berhak dan batuk kering. Nama generik yang pertama itu ada kodein, nama dagangnya ada Codicaf, Codipron, Coditam. Buat bentuk sediaannya tablet, kapsul, kekuatan sediaannya itu 10 mg, 15 mg, 20 mg. Untuk yang kapsul 30 mg. Untuk dosisnya anak 0,5 sampai 1 mg per kilogram per dosis setiap 4 jam. Untuk dewasanya 15 sampai 60 mg setiap 4 jam sesuai kebutuhan dosis. Untuk efek sampingnya mengantuk. Untuk interaksi obatnya, kodein dapat meningkatkan kadar atau efek dari alkohol. Yang selanjutnya ada nama generik dextrometorphan. Nama dagangnya itu ada Alpara, Garantusif, sama Ometribril. Bentuk sediaannya sirup kaplet. Untuk dosisnya sirup 3,75 mg per 5 ml, kaplet 15 mg. Efek sampingnya ada sembelit, pusing, mengantuk, serta sakit kepala. Untuk golongan yang ketiga ada dekongestan untuk mengatasi hidung yang tersumbat. Generik yang pertama ada Pseudoephedrine HCl. Nama dagangnya Paramex Flu, Thermorex Plus, serta Panadol Co. Untuk bentuk sediaannya tablet, sirup, kaplet. Untuk dosis tabletnya 30 mg, sirup 7,5 mg per 5 ml, kaplet 30 mg. Untuk dosisnya untuk anak usia 4-5 tahun 15 mg setiap 4-6 jam. Terus untuk anak 6-12 tahun 30 mg setiap 4-8 jam. Untuk dewasa dosis awal 60 mg setiap 4-6 jam. Untuk efek sampingnya gugup, gelisah, susah tidur. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan kadar atau efek bromokriptin. Untuk golongan yang ketiga ada golongan mukolitik. Mukolitik ini untuk mengencerkan lendir sehingga tidak terlalu kental. Untuk nama generik yang pertama itu ada acetilcysteine sama ambroxol. Untuk nama dagangnya itu asetin sama sistenol. Untuk bentuk sediaannya tablet, effervescent, kaplet salut, selaput. Untuk kekuatan sediaannya 600 mg. Untuk kaplet kekuatan sediaan 200 mg. Untuk dosis awalnya 140 mg per kilogram. Untuk efek sampingnya mual, ringan, sakit perut, muntah. Interaksi obatnya inhalasi insulin serta kerja cepat. Untuk golongan yang selanjutnya ada golongan ekspektoran. Indikasinya untuk batuk berdahak, untuk memudahkan mengeluarkan dahak. Untuk nama generik yang pertama itu ada guaifenesin, nama dagangnya Flucadex, guaifenesin, anaconidin. Untuk bentuk sediaannya kaplet, tablet, sirup. Untuk kekuatan sediaan
kaplet 50 mg, kekuatan sediaan tablet 100 mg, sirup 25 mg per 5 ml. Untuk dosisnya, anak usia 6 bulan sampai 2 tahun 25 sampai 50 mg setiap 4 jam. Untuk anak usia 2 sampai 5 tahun 50 sampai 100 mg setiap 4 jam. Untuk anak-anak usia 6 sampai 11 tahun 100 sampai 200 mg setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya ada diare, pusing atau sakit kepala serta mual muntah. Untuk golongan selanjutnya ada golongan antihistamin. Indikasinya untuk mengobati alergi atau gejala pilek dan flu. Untuk nama generik yang pertama ada cetirizine, yang kedua ada diphenhydramin. Untuk nama dagang cetirizine itu ada cetrin, cetirizine, ceftriaxone, serta hufaizin. Untuk bentuk sediaannya itu ada tablet, tablet salut selaput, sirup, kaplet. Untuk dosis tabletnya, untuk kekuatan tabletnya 10 mg, tablet salut selaput 10 mg, kaplet 10 mg, sirup 5 mg per 5 ml. Untuk dosis anak usia 6 sampai 12 bulan itu 2,5 mg satu kali sehari. Untuk anak 12 bulan sampai 2 tahun itu 2,5 mg satu kali sehari. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, peningkatan keringat, serta ketidaknyamanan pada perut. Untuk nama generik selanjutnya ada chlorpheniramine, nama dagangnya paracetin sama Ultraflu. Untuk bentuk sediaannya sirup dan kaplet. Untuk kekuatan sediaan sirup ada 0,5 mg sampai 5 ml. Untuk sediaan kaplet 2 mg. Untuk dosisnya itu 2 tablet setiap 4 jam. Untuk efek sampingnya pusing, sakit kepala, mengantuk, mulut kering. Untuk nama generik selanjutnya ada tripolidin, nama dagangnya ada Tremenza, Protifed. Untuk bentuk sediaannya sirup tablet. Untuk kekuatan sediaan sirup 1,25 mg per 25 ml. Untuk efek sampingnya mual, muntah, mengantuk, serta mulut kering. Untuk golongan yang selanjutnya ada golongan obat anti-diabetes. Itu golongan yang pertama ada golongan biguanida, indikasinya untuk diabetes mellitus tipe 2. Untuk nama generiknya yang pertama ada metformin, itu nama dagangnya ada Amaril sama Forbetes. Untuk bentuk sediaannya tablet. Untuk kekuatan sediaan yang Amaril itu 1 mg per 250 mg. Untuk yang Forbetes 500 mg. Untuk dosisnya, dosis harian 500 sampai 3000 mg per hari. Terus untuk efek sampingnya mual, muntah, diare, serta nyeri perut. Interaksi obatnya dapat meningkatkan risiko hipoglikemia jika diberikan bersamaan dengan sulfonylurea insulin. Untuk yang selanjutnya ada golongan sulfonylurea, indikasinya untuk DM tipe 2 dapat meningkatkan sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Untuk nama generiknya ada Glimepirid, nama dagangnya Amaril, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaannya ada 1 mg, 2 mg, 3 mg, sama 4 mg. Untuk dosis awalnya itu ada 1 sampai 2 mg oral 1 kali sehari. Efek sampingnya sakit kepala, pusing. Untuk interaksi obatnya ada fluconazole sama sulfonamida. Untuk nama generik yang kedua ada glipizid, nama dagangnya ada glukotrol, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 5 mg, 10 mg, sama 2,5 mg. Untuk dosis awalnya 2,5 sampai 5 mg 1 kali sehari, 30 menit sebelum sarapan pagi. Untuk efek sampingnya sakit kepala, mual, muntah, detak jantung cepat. Untuk interaksi obatnya ada aspirin, lantus, sama metoprolol. Untuk nama generik yang ketiga ada gliburid, nama dagangnya ada gliburid. Untuk bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 1,25 mg, 2,5 mg, sama 5 mg. Untuk dosis awalnya itu ada 2,5 mg sampai 5 mg setiap hari diberikan bersamaan waktu sarapan. Untuk efek sampingnya ada pusing, sakit kepala, hipoglikemia, serta diare.
Untuk interaksi obatnya itu kombinasi dengan obat anti diabetes lain dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Untuk golongan yang selanjutnya ada thiazolidinedion. Indikasinya untuk DMT tipe 2, nama generik yang pertama ada pioglitazone. Untuk nama dagangnya ada Actos, Dekulin, serta Parabetik. Untuk bentuk sediaannya itu tablet salut. Kekuatan sediaannya itu 15 mg sama 30 mg. Untuk dosisnya 15-45 mg per hari 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya ada gangguan saluran pencernaan, peningkatan berat badan, serta edema. Untuk interaksi obatnya itu ada bersama dengan gimfibrosil dapat meningkatkan kadar pioglitazone dalam darah, serta kalau dengan interaksi obat rifampicin dapat menurunkan kadar pioglitazone. Untuk golongan yang selanjutnya ada alpha glukosidase inhibitor. Nama generik yang pertama ada Acarbose. Nama dagangnya ada Glucobay. Bentuk sediaan tablet. Kekuatan sediaan 100 mg. Dosis awalnya kurang lebih 50 mg 3 kali sehari bersamaan waktu sarapan. Untuk efek sampingnya itu ada kembung, sakit perut, serta diare. Untuk interaksi obatnya itu kombinasi dengan sulfonylurea atau insulin. Risikonya dapat menyebabkan hipoglikemia lebih tinggi. Untuk nama generik yang kedua ada Miglitol. Nama dagangnya Glised, Misobit, serta Mignar. Untuk bentuk sediaannya tablet. Kekuatan sediaan ada 25 mg, 50 mg, sama 100 mg. Untuk dosisnya 50 mg sampai 100 mg diminum 3 kali sehari. Untuk dosis maksimumnya 100 mg 3 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya perasaan kembung, kelebihan udara atau gas di lambung. Terus untuk golongan selanjutnya ada meglitinid. Indikasinya itu untuk tambahan diet dan olahraga untuk meningkatkan kontrol glikemik pada orang dewasa dengan DM tipe 2. Untuk nama generik yang pertama ada nateglinid. Nama dagangnya ada Stralix. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaan 60 mg sama 120 mg. Untuk dosisnya 120 mg itu diminum 3 kali sehari sebelum makan. Untuk yang 60 mg itu 3 kali sehari juga sebelum makan. Untuk dosis nateglinid juga sama, 60 mg diminum 3 kali sehari sebelum makan. Untuk efek sampingnya ada sakit kepala, pilek atau hidung tersumbat, serta sakit tenggorokan. Untuk generik yang kedua ada repaglinid. Nama dagangnya ada Prandin sama Eniglinid. Bentuknya itu ada tablet. Untuk kekuatannya itu 0,5 mg sama 1 mg. Untuk dosis awal biasanya itu 0,5 mg sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu dapat menambah berat badan, gejala gangguan pencernaan, mual, serta diare. Golongan selanjutnya ada DPP-4 inhibitor. Nama generik yang pertama ada alogliptin. Nama dagangnya ada Nesina. Bentuk sediaan tablet. Kekuatan sediaan 6,25 mg sama 12,5 mg. Untuk dosisnya, dosis dewasanya ada 25 mg 1 kali sehari. Efek sampingnya itu nyeri parah serta sesak nafas. Untuk interaksi obatnya ada Acarbose dapat meningkatkan keparahan hipoglikemia. Untuk nama generik yang kedua ada Saxagliptin. Nama dagangnya ada Untuk yang kedua ada nama generiknya ada Saxagliptin. Nama dagangnya ada Onglyza serta Combiglise. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya 2,5 mg sama 5 mg. Untuk yang Combiglise itu 5 mg per 500 mg. Untuk dosisnya 5 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu hipoglikemia serta infeksi saluran pernafasan. Untuk nama generik yang ketiga ada linagliptin. Untuk nama dagangnya ada Janumet serta Steklijan. Untuk bentuk sediaannya tuh tablet.
Kekuatan sediaan 50 mg per 100 mg. Untuk dosisnya 5 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya ada hipoglikemia serta diare. Terus untuk interaksi obatnya itu meningkatkan risiko hipoglikemia jika diberikan bersama dengan insulin atau sulfonylurea. Untuk generiknya selanjutnya ada sitagliptin, nama dagangnya ada Januvia, bentuk sediaannya tablet. Terus bentuk kekuatan sediaannya tuh ada 25 mg, 50 mg, sama 100 mg. Untuk dosis hariannya 25 sampai 100 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu infeksi saluran nafas atas serta sakit kepala. Untuk interaksi obatnya meningkatkan kadar digoksin dalam darah serta monitor efek digoksin. Untuk golongan yang selanjutnya ada SGLT2 inhibitor. Nama generik yang pertama ada R2-gliflozin. Nama dagangnya ada Steglatro. Bentuk sediaannya itu ada tablet. Kekuatan sediaan ada 5 mg sama 15 mg. Untuk dosis awalnya 5 mg diminum 1 kali sehari di pagi hari. Untuk efek sampingnya bau vagina serta keluar cairan atau gatal. Untuk nama generik yang kedua ada dapagliflozin. Nama dagangnya ada Farxiga. Bentuk sediaannya ada tablet saling selaput. Untuk kekuatan sediaan 5 mg sama 10 mg. Dosis awalnya 5 mg diminum 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya infeksi jamur vagina dan infeksi jamur penis serta hidung tersumbat. Untuk yang selanjutnya ada nama generik canagliflozin. Nama dagangnya ada Invokana. Terus bentuk sediaannya itu tablet, kekuatan sediaannya 100 mg sama 300 mg. Untuk dosisnya itu 100 mg diminum setiap hari, diminum sebelum makan. Untuk efek sampingnya itu reaksi alergi serta infeksi genital. Untuk golongan yang selanjutnya ada GLP-1 reseptor agonis. Nama generik yang pertama ada Exenatide. Nama mereknya ada Dieta serta Bidiureon. Untuk bentuk sediaannya itu subkutan solution. Kekuatan sediaannya itu 10 mikrogram per 0,04 mili. Untuk dosisnya 5 mikrogram secara subkutan 2 kali sehari. Diberikan 60 menit sebelum makan saat pagi dan sore hari. Efek sampingnya itu ada gangguan pencernaan, mual, muntah, diare serta sembelit. Untuk interaksi obatnya itu jika digunakan bersama dengan insulin dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Nama generik Dilaglutid. Nama dagangnya ada Trulicity. Bentuk sediaannya injeksi. Terus kekuatan sediaannya 0,75 mg per 0,5 mili. Dosis awalnya itu 0,75 mg injeksi subkutan sekali per minggu. Untuk efek sampingnya itu ada mual, diare, muntah serta nyeri pada perut. Terus yang selanjutnya ada semaglutid. Nama dagangnya ada Ozempic sama Rybelsus. Bentuk sediaannya itu larutan injeksi serta tablet. Kekuatan sediaan 0,68 mg per mili serta 1,34 mg per mili. Untuk dosis dewasa biasa itu dosis awalnya 3 mg 1 kali sehari selama 30 hari. Untuk efek sampingnya cemas serta penglihatan kabur. Untuk generik selanjutnya ada liraglutid. Nama dagangnya ada Victoza, Ozempic serta Saxenda. Untuk bentuk sediaannya itu Prevupen. Kekuatan sediaan ada 6 mg per 6 mili, 1,2 mg per mili. Untuk dosisnya itu dosis awal 0,6 mg. Untuk dosis awal 0,6 mg 1 kali sehari selama 1 minggu. Untuk efek sampingnya mual, muntah, diare serta konstipasi. Untuk yang ketiga ada golongan obat endokrin. Untuk golongan yang pertama itu ada 5 alpha reduktase inhibitor. Untuk generik yang pertama ada Dutasterid. Untuk nama dagangnya ada Avodart, Uroca serta Reinvit.
Untuk bentuk sediaannya itu ada kapsul, kekuatan sediaannya itu 0,5 mg. Dosisnya itu satu kapsul diberikan 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada impotensi serta pusing serta gangguan ejakulasi. Untuk interaksi obatnya itu meningkatnya kadar obat dalam darah serta peningkatan AUC. Untuk yang kedua ada generik finasteride. Untuk nama dagangnya ada Alloprost, Vinpro, serta Prostacom. Untuk bentuk sediaannya itu ada kapsul serta tablet sabit selaput. Untuk dosisnya itu 5 mg. Dosisnya satu kapsul atau tablet diberikan 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya ada impotensi serta penurunan libido. Selanjutnya ada golongan glucocorticoids. Untuk generik yang pertama itu ada prednisone. Untuk nama dagangnya itu ada Riox, Daltasol, serta Sterapred. Untuk bentuk sediaannya itu tablet serta larutan oral. Untuk kekuatan sediaannya itu ada 2,5 mg serta 5 mg. Untuk dosisnya 5-60 mg per hari. Terus efek sampingnya itu penglihatan kabur serta penurunan jumlah urin. Untuk interaksi obatnya itu aspirin, salmeterol, serta furosemid. Untuk nama generik yang selanjutnya ada prednisolon. Untuk nama dagangnya itu ada Orapred serta Pediapred. Untuk sediaannya itu ada tablet serta sirup. Untuk kekuatan sediaan itu ada 1 mg, 5 mg, serta 10 mg. Untuk dosisnya 5-60 mg per hari. Untuk efek samping? Untuk efek sampingnya itu nafsu makan meningkat, pusing, serta detak jantung meningkat. Untuk interaksi obatnya itu ada aspirin serta furosemid. Untuk nama generik selanjutnya ada cortison. Nama dagangnya itu ada Cortat serta cortison. Untuk bentuk sediaannya itu tablet sama suspensi injeksi, bukan. Untuk kekuatan sediaan itu ada 25 sama 5 mg. Untuk dosisnya 25 sampai 300 mg per hari. Efek sampingnya itu kelemahan otot, nyeri punggung, serta memar. Untuk interaksi obatnya itu ada ibuprofen sama aspirin serta furosemid. Terus untuk generik selanjutnya ada budesonide. Terus nama dagangnya itu ada Pulmicort serta Symbicort sama 5 mg. Untuk dosisnya 25 sampai 300 mg per hari. Efek sampingnya itu kelemahan otot, nyeri punggung, serta memar. Untuk interaksi obatnya itu ada ibuprofen sama aspirin serta furosemid. Terus untuk generik selanjutnya ada budesonide. Terus nama dagangnya itu ada Pulmicort serta Symbicort sama bentuk sediaannya itu tablet. Untuk kekuatan sediaannya itu 9 mg, 3 mg, sama 6 mg. Untuk dosisnya itu 9 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu ada memar, panas, dingin. Interaksi obatnya itu ada aspirin, salmeterol, sama furosemid. Untuk generik selanjutnya ada methylprednisolon. Nama dagangnya itu ada medrol, depomedrol, sama pomedrol. Untuk bentuknya itu tablet sama suspensi injeksi. Untuk kekuatan untuk kekuatan sedianya itu 2, 4, sama 8 mg. Terus untuk dosisnya itu diberikan 0,5 sampai 1 gram secara intravena selama 1 jam sekali atau 3 hari. Terus untuk efek sampingnya itu retensi cairan serta peningkatan tekanan darah. Untuk interaksi obatnya itu ada aspirin sama metoprolol. Terus yang selanjutnya ada betametasone. Nama dagangnya ada Betadine sama Alpatrex. Terus untuk bentuk sediaannya itu ada krim sama salep. Untuk kekuatan sediaan ada 0,025% sama 0,05%. Untuk efek sampingnya itu ada terbakar serta bau menyengat, gatal, serta iritasi kulit. Untuk
interaksi obatnya itu ada akarbos, pioglitazone, serta dimepirid. Untuk jenis selanjutnya ada dexamethasone, itu nama dagangnya ada danazol, cortidex, serta likodexon. Untuk bentuk sediaan itu ada tablet, suspensi, injeksi. Untuk kekuatan sediaannya 0,5 mg sama 0,75 mg. Untuk dosisnya 2 mg diminum setiap 6 jam. Terus untuk efek sampingnya itu ada nafsu makan meningkat serta penambahan berat badan. Untuk interaksi obatnya itu ada aspirin sama furosemid. Terus untuk jenis selanjutnya ada triamcinolone, nama dagangnya ada Conicord serta Sinoport. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Kekuatan sediaannya 48 sama 48 mg. Untuk dosisnya 2,5 sampai 5 mg. Efek sampingnya itu pusing, cemas, sama sakit kepala. Untuk interaksi obat aspirin, furosemid, serta metoprolol. Untuk golongan selanjutnya ada adrenal corticosteroid inhibitor. Ini untuk pengobatan sindrom dan beberapa jenis kanker. Terus untuk generiknya ada levoketoconazole, itu nama dagangnya ada Recorlev. Kekuatan sediaannya 150 mg, bentuk sediaannya itu tablet. Terus dosisnya itu 150 mg diminum 2 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu kelelahan, perdarahan, serta sakit kepala. Untuk efek sampingnya itu penggunaan levoketoconazole jika digunakan bersama dengan allopurinol dapat meningkatkan risiko cedera hati. Terus untuk generik yang kedua ada metirapon. Nama dagangnya ada metirapon. Kekuatan sediaan 250 mg, bentuknya kapsul. Dosisnya 30 mg per kilogram. Untuk efek sampingnya itu penurunan tekanan darah, sakit kepala, serta mual. Untuk interaksi obatnya itu metirapon meningkatkan kadar elipsodalin dengan menurunkan metabolisme. Terus untuk jenis selanjutnya ada osilodrosat. Untuk nama dagangnya ada Isturisa. Kekuatan sediaannya 1 mg, bentuk sediaan tablet. Dosisnya 10 mg 2 kali sehari. Untuk yang selanjutnya ada aminoglutamid. Nama dagangnya ada Orimetan serta Citraden. Untuk kekuatannya itu ada 25 sama 250 mg. Untuk bentuk sediaannya itu tablet. Terus efek sampingnya untuk dosisnya 250 mg setiap 6 jam. Untuk efek sampingnya itu pusing, ruam kulit, serta nyeri otot. Terus untuk interaksi obatnya aminoglutamid mengurangi produksi hormon steroid endogen jika digunakan bersamaan dengan kortikosteroid. Terus yang selanjutnya ada golongan anti-androgen. Untuk golongan yang selanjutnya itu ada anti-androgen. Yang pertama ada nama generiknya itu ada ketoconazole. Nama dagang itu ada Erazol sama Condico. Untuk bentuk sediaannya itu tablet sama krim topikal. Untuk kekuatan sediaannya itu tablet 200 mg, krim 2%. Untuk dosisnya itu 200 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu mual, sakit perut, serta perubahan rasa. Untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan banyak obat, contohnya seperti statin serta warfarin. Terus untuk yang selanjutnya ada abiraterone asetat. Untuk dagangnya ada Z3. Untuk bentuk sediaan itu tablet. Untuk kekuatannya 250 mg atau 500 mg. Untuk dosisnya itu 1000 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya hipertensi, hipokalemia, edema, serta kelelahan dan mual. Untuk interaksi obatnya itu hindari obat yang meningkatkan risiko hepatotoksisitas. Terus yang selanjutnya ada finasterid. Nama dagangnya ada Allopress 5 serta Vintrom. Untuk bentuk sediaan itu tablet. Untuk kekuatan sediaan 1 mg dan 5 mg. Untuk dosisnya itu 1 mg 1 kali sehari, diminum 3 bulan atau lebih. Terus efek sampingnya itu gangguan seksual, penurunan volume ejakulasi, serta pembesaran payudara. Selanjutnya ada dutasterid. Untuk nama dagangnya ada Avodart serta Terot.
Untuk bentuk sediaannya itu kapsul lunak, untuk kekuatan sediaan 0,5 mg per kapsul. Untuk dosisnya itu 0,5 mg satu kali sehari, serta efek sampingnya itu ada efek seksual serta disfungsi ereksi dan perubahan testis. Untuk yang selanjutnya ada flutamid, nama dagangnya ada flutamid, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 250 mg, serta dosisnya 250 mg setiap hari. Untuk efek sampingnya nyeri payudara serta mual muntah. Untuk interaksi obatnya itu teofilin, idelalisib, serta comitistat. Untuk yang selanjutnya ada golongan growth hormone, itu generiknya ada somatropin, nama dagangnya genotropin. Untuk kekuatan sediaan 5 mg per vial. Untuk bentuk sediaannya pena injeksi. Terus untuk dosisnya itu 0,16 mg per kilogram sampai 0,24. Terus efek sampingnya itu darah dalam urin, kesemutan, serta mual muntah. Untuk interaksi obatnya berinteraksi dengan pil KB, obat diabetes, oral atau insulin, serta obat-obatan steroid. Terus untuk generik selanjutnya ada mekasermin, untuk nama dagangnya ada Increlex, kekuatan sediaan 10 ml per 1 ml atau 40 mg per ml. Terus bentuk sediaannya itu vial, dosisnya itu 0,04 mg per kilogram 2 kali sehari setiap 12 jam. Untuk efek sampingnya itu ruam, rasa gatal, suara serak, serta sulit bernafas. Untuk interaksi obatnya ada glimepirid, repaglinis, serta tolazamin. Terus untuk golongan yang selanjutnya ada antidiuretik hormon, untuk nama generiknya ada desmopressin, untuk nama dagangnya minirin, untuk bentuk sediaannya tablet serta nasal spray. Terus untuk kekuatan sediaannya itu ada 0,1 mg, untuk dosisnya 0,0 mg oral 2 kali sehari atau 1-2 mikrogram secara intravena 2 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya itu sakit kepala, mual, serta panas dingin. Terus untuk interaksi obatnya, penggunaan obat bersamaan dengan obat, contohnya prednisolon, parametason tidak disarankan dan tidak boleh bersamaan dengan penggunaan alkohol. Untuk selanjutnya ada vasopressin, nama dagang ada pitresin. Untuk bentuk sediaannya itu injeksi, kekuatan sediaan 20 unit per mili. Terus untuk dosis awalnya itu 5 unit atau 0,25 mili. Terus untuk efek sampingnya hipertensi, nyeri darah, serta gangguan irama jantung. Untuk interaksi obatnya, penggunaan obat bersama dengan albuterol serta adenison tidak disarankan dan tidak boleh mengkonsumsi bersamaan dengan alkohol. Untuk selanjutnya ada terlipressin, nama dagang Remestit, bentuk sediaan injeksi, kekuatan sediaan 1 mg per ampul, dosisnya dewasa 2 mg intravena. Terus efek sampingnya hipertensi, nyeri perut, diare. Terus interaksi obatnya, penggunaan obat bersamaan dengan golongan beta blocker, contohnya seperti propanolol, metoprolol dapat menyebabkan hipotensi karena efek jantung bertambah. Terus untuk selanjutnya ada tolvaptan, nama dagangnya ada Ginat Samsa. Terus bentuk sediaannya tablet, kekuatannya dari 15, 30, sama 45 mg. Untuk dosis awal itu 15 mg 1 kali sehari. Terus untuk efek sampingnya penglihatan kabur, mulut kering, serta kulit kering. Untuk interaksi obatnya, peningkatan risiko terjadinya efek samping jika digunakan dengan ketoconazole, dapat menurunkan efektivitas sangka. Untuk yang selanjutnya ada golongan gonadotropin. Yang pertama generiknya ada Elagolix, nama dagangnya itu ada Orilissa, Egol, sama Orian. Untuk bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 150 sama 200 mg. Untuk dosisnya 150 mg 1 kali sehari. Untuk kekuatan sediaannya itu ada 150 sama 200 mg. Untuk dosisnya 150 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya yaitu urin berwarna kuning tua serta merasa lelah. Untuk interaksi obat, Elagolix dapat menurunkan kadar aripiprazol dalam darah. Untuk generik selanjutnya ada Relugolix, untuk nama dagangnya ada Orgovyx sama Relumina. Bentuk sediaannya itu tablet, kekuatan sediaan 120 sama 40 mg.
Dosis awalnya 300 mg 1 kali sehari di hari pertama. Untuk dosis pemeliharaannya 120 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, kesulitan bernafas, serta pembengkakan pada wajah. Untuk interaksi obatnya, diltiazem dapat meningkatkan kadar elubolik dalam darah secara signifikan. Untuk yang selanjutnya ada Dagarelix. Untuk nama dagangnya Firmagon. Nah, bentuk sediaannya itu injeksi subkutan. Dosis awalnya 240 mg diberikan 2 suntikan secara subkutan. Efek sampingnya itu gatal-gatal, kesulitan bernafas. Untuk interaksi obatnya, penggunaan formoterol bersama dengan Dagarelix dapat meningkatkan risiko irama jantung. Untuk Janirelix selanjutnya ada Janirelix, nama dagangnya Viremadel sama Janirelix Accord. Bentuk kesediaannya injeksi subkutan. Kekuatan sediaan 250 mikrogram dalam 0,5 mili. Untuk dosisnya 250 mg secara subkutan 1 kali sehari. Efek sampingnya itu gatal-gatal, sulit bernafas, serta pembengkakan pada wajah dan bibir. Untuk yang selanjutnya ada Cetrorelix. Untuk nama dagangnya Cetrotid. Bentuk sediaannya itu serbuk. Untuk kekuatan sediaan 0,25 mg. Terus dosisnya itu 0,25 mg subkutan. Untuk efek sampingnya itu gatal-gatal, ruam, serta batuk. Untuk golongan selanjutnya ada estrogen reseptor antagonis. Nama generik yang pertama ada Elakestran, nama dagangnya itu Orserdu. Untuk sediaan tablet kekuatan 86 mg, dosisnya 345 mg 1 kali sehari saat makan. Efek sampingnya nyeri otot, mual muntah, serta sakit kepala. Interaksi obatnya penggunaan bersama abametapir. Penggunaan bersama abametapir dapat meningkatkan konsentrasi elakestran. Untuk generik selanjutnya ada fulvestrant, nama dagangnya ada Faslodex sama fulvestrant. Untuk bentuknya itu larutan injeksi. Terus kekuatan sediaannya 50 mg per mili sama 250 mg per 5 mili. Buat dosisnya 500 mg. Untuk efek sampingnya itu ada nyeri di tempat suntikan serta mual, nyeri otot. Untuk yang selanjutnya ada generik tamoxifen, nama dagangnya itu Soltamox sama Norvadex. Buat bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 20 sama 40 mg. Dosisnya 20 sampai 40 mg diminum tiap hari selama 5 tahun. Terus kalau buat efek sampingnya itu, untuk efek sampingnya itu ada pendarahan serta rasa panas hebat atau pembengkakan. Untuk interaksi obatnya itu ada peningkatan risiko terjadinya perdarahan jika digunakan dengan obat pengencer darah. Contohnya seperti warfarin. Untuk generik selanjutnya ada Teromifin, nama dagangnya ada Fareston. Bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 60 mg. Terus buat dosisnya 60 mg 1 kali sehari. Buat efek sampingnya itu mata kering serta kemerahan pada wajah, leher, dan lengan. Buat interaksi obatnya itu ada penggunaan bersama abametapir akan meningkatkan konsentrasi toremifin. Terus buat nama generik selanjutnya ada Anastrazol, nama dagangnya Anastrazol, nama dagangnya Arimidex. Bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 1 mg. Dosisnya 1 mg diminum 1 kali sehari. Buat efek sampingnya ada gatal-gatal, sulit bernafas, serta pembengkakan. Terus buat interaksi obatnya itu peningkatan risiko terbentuknya gumpalan darah. Terus buat generik selanjutnya ada Letrozole, itu nama dagangnya ada Femara. Bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 2,5 mg. Dosisnya 2,5 mg diminum 1 kali sehari. Efek sampingnya itu sakit punggung, nyeri tulang, serta keringat tiba-tiba.
Terus interaksi obatnya, generik ini tidak boleh dikonsumsi bersama dengan obat-obat untuk gejala menopause. Obat yang selanjutnya ada antithyroid agents, itu nama generiknya ada metimazol, nama dagangnya tapazol, bentuk sediaan tablet, kekuatan 10 mg serta 5 mg. Untuk dosisnya itu 15 mg per hari. Terus buat efek sampingnya mual muntah serta nyeri perut. Untuk interaksi obatnya ada lasik, resacpro serta lipitor. Terus untuk yang selanjutnya ada potasium iodida, terus nama dagangnya ada tirosaf sama iosat. Buat bentuk sediaannya tuh oral sama oral itu Iya, lipid. untuk bentuk sediaan itu lipid sama tablet. Buat dosis liquid itu ada 325 mg per 5 mili. Kalau buat oral itu 1 gram per mili. Terus buat dosisnya 130 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya itu mual muntah serta ruam sakit perut. Untuk interaksi obatnya itu ibuprofen, aspirin, sama celecoxib. Terus buat yang selanjutnya ada carbimazole, nama dagangnya ada neomercazole, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 50 mg. Bentuk sediaan 5 mg. Terus buat dosisnya 20 sampai 60 mg. Efek sampingnya itu ada mual, sakit perut, serta nyeri sendi. Untuk interaksi obatnya itu tidak boleh bersamaan dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Selanjutnya ada propiltiuracil, nama dagang propiltiuracil, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 100 mg, dosisnya 100 mg 3 kali sehari. Efek sampingnya ruam kulit serta gatal-gatal. Untuk interaksi obatnya juga tidak boleh bersama dengan antikoagulan atau obat pengencer darah seperti warfarin. Terus untuk selanjutnya ada thiamazol, nama dagang thiamazol, tirozol. Terus kekuatan sediaan 5 mg 10 mg, bentuk sediaannya tablet salut selaput. Dosisnya 15 mg sampai 60 mg. Efek sampingnya ruam kulit serta gatal-gatal. Untuk golongan selanjutnya ada progesteron reseptor. Untuk indikasinya itu dapat mencegah kehamilan pada wanita dewasa setelah hubungan seksual vagina tanpa pelindung. Untuk nama generiknya ada ulipristal, nama dagangnya Ela, bentuk sediaan tablet, kekuatan 30 mg, dosisnya 30 mg dalam waktu 120 jam 5 hari. Untuk efek sampingnya itu sakit perut, nyeri perut, serta mual. Interaksi obatnya dapat menurunkan kadar ulipristal dalam darah secara signifikan. Yang selanjutnya ada mifepriston, nama dagangnya Mifeprex, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 200-300 mg. Dosisnya 300 mg 1 kali sehari. Untuk efek sampingnya nyeri dada serta penipisan rambut. Terus untuk interaksi obatnya hindari pemakaian bersamaan dengan kortikosteroid dan ergotamin. Golongan yang selanjutnya ada hipotiroid. Untuk golongan selanjutnya ada hipotiroid, nama generiknya ada levotiroxin, nama mereknya ada Eutrox, bentuk sediaannya tablet, kekuatan sediaan 50 mikrogram sama 100 mikrogram. Untuk dosisnya 0,0 mikrogram sampai 0,1 mg per hari. Efek sampingnya itu ada nyeri mendadak serta kesulitan menggerakkan pinggul. Untuk interaksi obatnya itu ada kalsium karbonat, suplemen zat besi, serta supralfat. Yang kedua ada liotironin, nama dagang Sitomel, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 50 mikrogram, dosisnya 25 mikrogram sama 6,25 mikrogram. Efek sampingnya pernapasan lemah serta rasa dingin sepanjang waktu. Interaksi obatnya ada kolesterol sama kolesterol. Yang ketiga ada tiroid, nama dagang amortiroid, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 60 mg, dosisnya 1 kali 30 mg saat perut kosong.
Untuk efek sampingnya alergi gatal-gatal, sesak nafas, serta membengkakkan. Untuk interaksi obat itu ada antiplatet serta insulin salisilat. Yang selanjutnya ada golongan kontraseptif. Untuk nama generiknya itu untuk nama generik pertama ada desogestrel, nama dagangnya ada Marvelon, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaannya 0,15 mg, dosisnya 0,1 mg. Terus efek sampingnya penambahan berat badan, mual muntah, serta nyeri payudara. Interaksi obatnya ada phenylbutazone serta bosentan. Untuk yang kedua ada levonorgestrel. Untuk nama dagangnya ada Postinor, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 0,75 mg, terus dosisnya 1,5 mg. Efek sampingnya sakit perut serta nyeri payudara. Untuk yang ketiga ada estradiol valaret, nama dagangnya silokongeston, bentuk sediaan vial, kekuatan 10 mg, dosisnya 10-20 mg. Efek sampingnya mual muntah diare. Untuk golongan selanjutnya ada gonadotropin, nama generiknya ada leuprolid sistemik, nama dagangnya ada Lupron Depot, bentuk sediaan intramuskular, kekuatan sediaan 22 mg, dosisnya 3,75 mg. Secara intramuskular, efek sampingnya jerawat, gatal, serta ruam. Interaksi obatnya ada adagrasib serta amiodarabin. Yang kedua ada goserelin sistemik, nama dagang Zoladex, bentuk sediaan subkutan implan, terus kekuatannya 10,8 mg, dosisnya 3,6 mg secara subkutan, diulangi setiap 28 hari. Untuk efek sampingnya itu rasa panas serta nyeri saat buang air kecil. Interaksi obatnya ada droperidol serta efavirenz. Untuk yang ketiga ada navarelin sistemik, nama dagang ada Sinarel, bentuk sediaan nasal spray, kekuatan sediaan 0,2 mg, dosisnya 200 mikrogram melalui nasal setiap 2 kali. Terus efek sampingnya pendarahan, keputihan, serta kekeringan vagina. Untuk interaksi obatnya ada abnormal vaginal. Untuk golongan yang selanjutnya ada gonadotropin releasing hormone. Nama generiknya ada Leuprolid, nama dagangnya Lupron sama Depot, bentuk sediaan injeksi Depot. Kekuatan 3,75 mg, dosisnya 3,75 mg tiap 1 bulan. Untuk efek sampingnya penurunan libido serta osteoporosis jangka panjang. Dari yang kedua ada goserelin, nama dagangnya itu Zoladex, bentuk sediaan implan subkutan, kekuatan sediaan 3,6 mg, dosisnya 3,6 mg tiap bulan. Untuk efek sampingnya penurunan kepadatan tulang serta nyeri haid. Untuk interaksi obatnya peningkatan risiko bila digabung dengan obat lain. Untuk yang selanjutnya ada navarelin, nama dagangnya ada Sinarel, bentuk sediaan semprotan intranasal, terus kekuatannya 200 mikrogram, terus dosisnya 200 mikrogram setiap 12 jam. Efek sampingnya gejalanya mirip menopause serta perubahan mood. Untuk golongan selanjutnya ada anterior hair growth, nama generiknya ada finasterid, nama pedagangnya Propecia, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaannya 1 mg sama 5 mg, dosisnya yang 1 mg 1 kali sehari, yang 5 mg juga 1 kali sehari. Terus buat efek sampingnya itu efek sampingnya itu disfungsi ereksi serta gangguan ejakulasi. Untuk generik yang kedua ada dutasterid, nama dagangnya ada Avodart, bentuk sediaannya kapsul, kekuatannya 0,5 mg, terus dosisnya diminum 1 kali sehari. Sampingnya itu ada impotensi serta nyeri atau pembesaran payudara. Untuk yang selanjutnya ada spironolacton, nama dagangnya ada Aldacton, terus bentuk sediaannya tablet.
Kekuatan sediaannya 25 mg, dosisnya 2-3 kali sehari. Efek sampingnya pembengkakan serta nyeri pada payudara. Untuk interaksi obatnya ada colchicine, digoxin, serta loperamide. Untuk golongan selanjutnya ada thyroid stimulating hormone. Untuk yang pertama ada levothyroxine, nama dagangnya Euthyrox sama Synthroid. Nah, bentuk sediaannya itu ada tablet serta kapsul. Nah, kekuatannya 50-100 mikrogram. Dosisnya 1,6 mikrogram per kilogram per hari. Untuk efek sampingnya itu ada kesulitan meredakan pinggang serta ada detak jantung cepat. Untuk yang selanjutnya ada liotirosin, nama dagang Sitomel, serta Triostat. Untuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 25 mikrogram sama 5 mikrogram. Dosisnya 25 mikrogram 1 kali sehari. Terus efek sampingnya itu pernapasan lemah serta perubahan berat badan. Untuk golongan selanjutnya ada androgens dan anabolik steroid. Untuk yang pertama itu ada testosteron, nama dagangnya Libido. Bentuk sediaan ampul, kekuatannya 1000 mg per 4 mili. Dosisnya 30 mg. Untuk efek sampingnya nyeri dada atau tekanan, terus serta pembengkakan di pergelangan kaki. Untuk yang selanjutnya ada metil testosteron, nama dagang android sama testret. Untuk sediaan kapsul, kekuatan sediaan 10 mg, dosisnya 10-50 mg per hari. Efek sampingnya perubahan warna kulit serta sesak napas. Untuk interaksi obatnya itu berinteraksi dengan metil testosteron. Terus golongan selanjutnya ada adrenocortic sama adrenocorticotropic. untuk Adrenocorticotropic ya. Untuk golongan selanjutnya ada adrenocorticotropic hormon. Ini untuk merangsang kelenjar adrenal, untuk melepaskan kortisol serta hormon glukokortikoid. Untuk generik pertama ada kortikotropin, nama dagangnya Actargel, untuk sediaan injeksi berupa gel, kekuatan sediaan 400 unit per 5 mili. Dosisnya 80 unit per mili. Efek sampingnya alergi, ruam, serta sulit bernafas. Interaksi obatnya itu dengan NSAID dapat meningkatkan resiko GI bleeding. Jadi selanjutnya ada cosintropin, nama dagang kortrosin, bersedia injeksi bubuk. Kekuatan sediaan 0,25 gram per vial. Dosisnya 0,25 mg. Efek sampingnya itu kemerahan serta pembekakan. Untuk interaksi obatnya glukokortikoid serta spironolakton dapat mempengaruhi interpretasi hasil tes. Untuk golongan selanjutnya ada growth hormone receptor blocker, nama generiknya ada pegfilgrastim sistemik, nama dagang Somaver, persediaan vial, kekuatan 10, 15, sama 20 mg. Dosisnya itu 40 mg secara subkutan. Untuk efek sampingnya itu ada nyeri, demam, serta menggigil. Untuk interaksi obatnya itu ada obat golongan analgesik dapat mengurangi efek neuropatik pegfilgrastim. Untuk golongan selanjutnya ada hipoparatiroidisme. Untuk generiknya ada kalsium karbonat, nama dagangnya Calcivo sama Daival. Bentuk sediaan suspensi, terus kekuatan sediaan 125 mg per 5 mili. Dosisnya 1000-3000 mg secara oral, diminum 4 kali sehari. Efek sampingnya sakit perut, sembelit, serta mual. Untuk interaksi obatnya itu ada aspirin, Crestor, sama iron sulfat. Selanjutnya ada kalsium sitrat, nama dagang Citrakal, sama saltitret, bentuk sediaan tablet, kekuatan sediaan 200 mg, dosisnya 1000 mg sampai 1300 mg. Terus efek sampingnya itu sedikit saat buang air kecil serta pembengkakan. Untuk interaksi obatnya ada metoprolol sama acebutolol. Golongan yang selanjutnya ada
Golongan selanjutnya ada hiperkalsemia. Yang pertama ada furosemid, nama dagang Lasix, penyediaan tablet, kekuatan 80 mg, efek dosisnya 20 sampai 80 mg satu kali sehari. Efek sampingnya urin meningkat, mual serta nyeri dada. Interaksi obatnya ada salpeterol serta aspirin. Selanjutnya ada kalsitonin, itu nama dagangnya ada miakalpit. Untuk sediaan larutan injeksi, kekuatan sediaan 200 unit per mili. Untuk dosisnya itu 4 unit per kilogram setiap 12 jam. Untuk efek sampingnya ada garis-garis merah pada kulit, pembekakan serta penglihatan kabur. Interaksi obatnya ada simetidin, lithium serta morfin. Golongan selanjutnya ada insulin kerja singkat, itu nama generiknya ada Lispro, nama dagangnya Humalog, kekuatannya 100 unit per mili, terus dosisnya itu 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari. Efek sampingnya dapat meningkatkan hipoglikemia. Interaksi obatnya itu obat-obatan yang dapat meningkatkan risiko hipoglikemia. Yang kedua ada insulin glulisin, nama dagangnya ada Apidra, kekuatan sediaannya 1000 unit per mili, dosisnya 0,5 sampai 1 unit per kilogram per hari. Efek sampingnya itu retensi cairan serta penambahan berat badan. Untuk yang selanjutnya ada insulin aspart, nama dagangnya ada Novolox, kekuatannya 100 unit per mili, dosisnya 0,4 sampai 1 unit per kilogram per hari. Efek sampingnya gula darah rendah serta kalium rendah. Di golongan selanjutnya ada insulin kerja panjang, itu ada Detemir, nama dagang Levemir, bentuk sediaannya itu injeksi subkutan, kekuatannya 100 unit per mili, dosisnya 10 unit per mili. Efek sampingnya gula darah rendah serta penambahan berat badan. Yang selanjutnya ada Glargin, nama dagangnya ada Lantus sama Basaglar. Terus buat bentuk sediaan itu ada injeksi subkutan, kekuatan sediaannya 100 unit per mili, dosisnya itu 100 unit per mili. Efek sampingnya kenaikan berat badan serta pembekalan pada kaki. Untuk interaksi obatnya ada akarbos sama alumiprin. Yang selanjutnya ada golongan paratiroid hormon, nama generiknya ada teroparatid, nama dagang Forteo, nama bentuk sediaan injeksi subkutan, kekuatan sediaannya 20 mikrogram, terus dosisnya 20 mikrogram satu kali sehari. Efek sampingnya mual serta efek sampingnya itu mual serta nyeri sendi. Untuk interaksi obatnya dapat meningkatkan kalsemia. Untuk golongan selanjutnya ada prolaktin inhibitor, nama generiknya ada cabergoline, nama dagangnya ada Dostinex. Terus bentuk sediaannya itu tablet, kekuatan sediaannya 0,5 mg, dosisnya 0,25 mg 2 kali sehari. Efek sampingnya itu ada mual, pusing, hipertensi. Interaksi obatnya itu ada antagonis dopamin, dapat menurunkan efektivitas cabergoline. Terus yang selanjutnya ada bromocriptin, nama dagangnya Parlodel, bentuk sediaan tablet, kekuatan 2,5 mg. Terus dosisnya 1,25 sampai 2,5 mg 1 sampai 2 kali sehari. Efek sampingnya mual, sakit kepala, pusing. Interaksi obatnya juga sama, antagonis dopamin. Golongan selanjutnya ada glukokortikoid, nama generik ada kortison asetat, nama mereknya itu Korton sama kortison Bayer. Disediakan tablet, kekuatan 25 sampai 20 mg, dosisnya 25 sampai 300 mg. Terus efek sampingnya itu dapat menyebabkan insomnia serta gangguan pencernaan.
Untuk interaksi obatnya itu NSAID dapat meningkatkan risiko perdarahan GI. Yang selanjutnya ada methylprednison, nama dagang Medgrol, Solumedrol, persediaan tablet. Kekuatannya 4 mg, dosis 4 sampai 200 mg per hari. Efek sampingnya dapat menambah berat badan serta tekanan darah tinggi. Untuk interaksi obatnya itu antikoagulan oral.